Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bung Arif, dan manusia merdeka, Bung Said Didu. Bung Said Didu nih, saya jujur aja bingung nih menyimak berita soal food estate nih, Bang Said Didu. Ini ada berita terbaru nih dari Menteri PUPR nih soal food estate ya. Ini beliau katanya bahwa sebenarnya lahan food estate itu sudah siap ditanami. Itu tapi tidak ada orangnya. Saya bingung. Sementara kemarin Pak Prabowo di pidatonya di G20 pamer bahwa nanti Indonesia bisa jadi lumbung pangan dunia, bisa memberi makan 8 miliar orang di dunia ini dengan food estate. Terus tapi sebelumnya juga ada kritik-kritik yang keras dari Greenpeace dan sebagainya yang alamnya rusak. Jadi ini apa yang terjadi sebenarnya? Saya mengamati bahwa pejabat kita semakin banyak asal mangap. Awat banget ini asal. Ya, oke. Asal mangap itu adalah karena ngeles terhadap kegagalan. Akhirnya asal mangap. Karena kalau dia jujur, maka dia mengungkap kegagalan tersebut. Dulu sebutnya asbun lah ya, asal bunyi gitu ya. Ya, istilah saya asal mangap sekarang. Nah, pertama saya ingin mengatakan food estate. Mari kita lihat dari segi kelayakan food estate. Food estate itu adalah proyek mimpi para pencari program mimpi para pencari proyek. Saya ulangi, program mimpi para pencari proyek. Kenapa? Mas Hersu masih ingat program 1 juta hektar Pak Harto yang menghasilkan proyek yang sangat besar, akhirnya merusak Kalimantan. Ya, lahan gambut ya waktu itu ya targetnya ya. Masih ingat proyek food estate Arifin Ponegoro almarhum di Merauke? Itu juga digembar-gemborkan bahwa akan jadi lumbung pangan. Nah, pertanyaannya, kenapa semua gagal? Oke, begini kegagalan sebenarnya. Food estate itu kita begini, membuka lahan baru suatu pertanian untuk beras, padi, itu kira-kira butuh waktu 5 tahun baru stabil. 5 tahun setelah dicetak baru stabil. Oke, di lahan yang normal. Kalau lahan gambut mungkin 10 tahun baru normal, baru normal. Nah, Apa itu? Kenapa kok ada istilah baru normal segala macam itu, Bang Said itu? karena unsur haranya, jadi umpamanya lah gambut itu kan harus dicuci sehingga asamnya habis. Nah, yang jago membuka lahan gambut itu orang Bugis. Jadi jangan heran kalau orang Bugis itu ada di seluruh pinggir pantai di seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia, karena dia jagonya di jagonya. Jadi Bang Said itu termasuk yang jago juga lah ya, ketularan lah ada gitu ya. Saya nggak jago, saya nggak jago karena saya hidupnya di Jakarta. Nah, kenapa? Kalau butuh 10 tahun, artinya modalnya menjadi 2 kali lipat kalau dibisniskan. Nah, umpamanya sekarang cetak sawah baru, perkiraan saya kalau gambut tuh mungkin 40 juta per hektar. Maka modalnya adalah 80 juta per hektar. Ditambah kerugian selama 10 tahun, maka menjadi 100 juta per hektar biaya. Oke? Mahal sekali ya. Mahal kali. Nah, 100 juta per hektar, kira-kira, karena dengan bunga banglo ya, lain kalau pemerintah yang bangun, tidak masalah, atau rakyat yang bangun. Nah, itu kalau 10 juta hektar, kalau 100 juta, nah untung per hektar biasanya 2 kali panen, paling banyak itu mungkin 1 hektar itu 2 juta. Jadi hanya kira-kira 5 juta per tahun. 5 juta per tahun, akhirnya balik modalnya tuh 25 tahun. 20 sampai 25 tahun. Nggak Gitu. layak ya, secara bisnis nggak layak sama sekali itu ya. Nah, sehingga istilah food estate tidak akan pernah layak. Tidak akan pernah layak. Itu karena kenapa? Memang kebijakan di Indonesia itu memberikan bahwa untuk pangan itu tidak itu adalah ekonomi rakyat. Itu Mas Hersu. Ekonomi rakyat itu harus dibebaskan dari pajak dan kalau perlu disubsidi. Itu adalah kebijakan. Jadi kalau masuk pebisnis di bisnis yang sama, itu akan mematikan, tidak akan pernah bisa bersaing dengan rakyat. Karena rakyat bebas pajak, ya kan, bebas pajak, kemudian dapatkan subsidi dan lain-lain. Itu nggak mungkin bisa. Jadi saran saya, food estate itu adalah
program yang mau mematikan ekonomi rakyat. Itu harusnya dihindari. Jadi kalau mau membuat lumbung pangan, maka perbanyak transmigrasi, perbanyak bangun irigasi, perbanyak bantuan kepada rakyat untuk mencetak sawah sendiri, jangan dicetak oleh pemerintah. Karena nah, perbanyak bantuan-bantuan itu menyebabkan rakyat terbangun. Kita masih ingat tahun 70-an itu yang dibangun Pak Harto itu irigasi, bukan cetak sawah baru loh. Karena ada irigasi, maka rakyat mencetak sawahnya, mencetak lahannya menjadi sawah. Sehingga terjadilah sawah yang banyak, sehingga swasembada beras terjadi tahun 84. Gitu loh itu. Nah, itu harusnya. Karena saat itu yang diserahkan untuk mengatur semua ini bukan konglomerat dan bukan politisi, tapi ahli-ahli pertanian yang datang dari IPB yang dinyatakan program BIMAS, bimbingan masyarakat, bukan program pangan loh. Namanya saja itu bimbingan masyarakat, karena tugasnya hanya membimbing masyarakat agar menjadi petani dengan bantuan pupuk, bantuan irigasi, dan lain-lain. Itu Mas Herto. Jadi pendekatannya memang salah-salah sekali karena mau dibisniskan. Nah, gitu. Nah, jadi saya sudah gambarkan tadi, bahwa tidak mungkinlah food estate itu ada di tengah tadi gambaran kelayakan yang saya gambarkan tadi. Itu kan kalau gambut. Kalau lahan biasa dan ini kan, dan ini kira-kira butuh 5 tahun juga baru stabil. Kira-kira baru untung layak 7 tahun kemudian. Berarti kira-kira kalau biaya cetak sawahnya sekarang mungkin 35 juta, maka kira-kira 60 juta, 60 sampai 70 juta kosnya, karena termasuk bunga bank baru menghasilkan untung. Untung kira-kira mungkin 3 juta, 6 juta per tahun, maka kembali modalnya juga sekitar 18 tahun. 18 tahun baru kembali modal. Nah, yang problem juga di sini adalah kepemilikan lahan. Siapa menjadi pemilik tersebut? Apakah milik negara atau milik perusahaan? Nah, kalau diberikan HGU, maka dia dibisniskan, karena HGU itu hanya diberikan kepada perusahaan, bukan kepada individu. Maka kalau dia HGU, maka dia kena peraturan bahwa dia harus bayar pajak. Nah, ingat, pajak ini menjadi, saya kasih contoh, rata-rata margin daripada beras itu, padi itu kira-kira 10-15%. Tidak pernah lebih dari itu. Paling tinggi 20% kalau lagi bagus. Nah, kalau dia kena pajak PPN 10% pada saat penjualan, kena PPN pada saat pembelian input, termasuk sewa traktor, beli benih, apa segala. Nah, ditambah dengan PPh, maka kira-kira perusahaan akan membayar pajak tuh sekitar 15-17,5%. Nah, akhirnya hanya dia untung kalau maksimum 2,5%. Jadi tidak akan pernah ada orang yang bisa masuk ke bisnis itu, karena memang tidak membuat layak. Sangat berbeda dengan di negara lain, karena memang pertanian mereka itu dirancang secara bisnis. Jadi jangan heran kalau di Amerika ketemu petani yang luasnya sampai bersekian hektar, sekian ribu hektar, di Australia yang 400 hektar dan lain-lain, memang dirancang untuk bisnis. Nah, tapi mereka dibebaskan banyak pajak dan diberikan subsidi. Gitu Mas Ezi. Oke, ini baru ngomong dari sisi kelayakan ya, dari sisi kelayakan bisnisnya ya. Belum lagi kita bicara yang banyak disoroti juga soal dampak lingkungannya ya, yang seperti disoroti oleh Greenpeace itu. Itu kan juga serius juga kan, Bang Said? Saya memang sangat berbahaya mengolah gambut itu menjadi lahan terbuka. Karena gambut ini kalau dia terbuka, maka betul-betul dia melepaskan asamnya ke udara, asam dari lahan gambut itu, kemudian menyebabkan dia panas, dan pada saat dia musim panas maka langsung terbakar. Langsung terbakar karena langsung kering. Itu memang sangat berbahaya gitu untuk menggunakan gambut sebagai dalam pertanian. Ada pertanian gambut orang Sulawesi itu di salah satu kabupaten di Kalimantan, di Sumatera. Tapi itu dulu yang diinikan oleh Bob Hasan yang ini, dan itu berhasil, tapi setelah 30 tahun. Setelah 30 tahun dicuci, diperbaiki dan lain-lain, itu baru bisa berhasil stabil. Itu 30 tahun, tapi jangan langsung dia tidak melakukan langsung membuka lahan. Jadi memang bahaya sekali bagi lingkungan. Nah,
saya tadi menyoroti apa yang dikatakan Pak Menteri PU, Ya. menyatakan bahwa tidak ada tenaga kerja. Tenaga kerja paham betul bahwa datang bertani di lahan gambut itu adalah memasuki penderitaan. Itu paham dia. Jadi ini orang sekampung saya itu hampir petani semua di seluruh Indonesia. Dia tidak akan mau masuk ke situ karena dia sudah tahu pasti menderita. Kenapa? Itu selain tidak layak, tidak susah sekali menanam tanaman lain yang ada di situ untuk penyangga kehidupan lainnya. Susah sekali. Jadi memang menurut saya ya ini asal kerja dan program dan pengennya asal mangap. Nah, seperti yang dikatakan Pak Prabowo menyatakan bahwa siap mensuplai pangan 8 miliar orang. Hmm. Kita 270 juta saja, 270 juta saja sudah ngos-ngosan untuk menyiapkan pangan. Nah, dan logikanya di mana? Saya bingung sekali, tanahnya di mana, mau dipakai, itu tidak ada pertimbangan sama sekali. Jadi saya kadang-kadang, ya Allah, kenapa sih orang-orang yang dianggap pintar kok asal mangap gitu. Itu pasti dunia tertawa mendengarkan itu, cuma menghormati aja sehingga dia tidak menyanggah. Ya, ya. Nah, kalau itu dimasukkan ke diskusi ahli, nah problemnya sekarang adalah penguasa sekarang menghindari melibatkan ahli. Ya. Itu saya menghindari melibatkan ahli, sangat berbeda dengan Pak Harto dulu. Untuk pertambangan dicari ahli pertambangan, untuk pertanian dicari ahli pertanian. Sekarang mereka menghindari ahli, karena kalau ahli lah yang bisa meluruskan. Ya, Gitu ya. ahli, ya gitu Mas. Oke, itu kan tadi Pak Menteri PUPR ini menyebut bahwa lahan yang tersedia itu di Kalimantan Tengah dan Papua. Apakah Papua itu juga lahan gambut, Bang Saididu? Papua, Merauke enggak, bukan lahan gambut. Tapi problemnya di sana adalah itu biaya hidup sangat mahal, dan saya pikir mereka juga berpikir bahwa keamanan juga masih ribet, masih rumit, rawan ya. Dan tidak banyak loh suku-suku yang ahli bertani, tidak banyak loh yang ahli bertani. Nah, karena mohon maaf aja, orang Sumatera tuh ahlinya berkebun. Kebun, yes. Ya. Nah, orang Sulawesi yang banyak bertani dan orang Jawa. Orang Jawa pun juga itu orang Jawa Tengah. Jawa Tengah itu Pantura yang banyak. Kalau yang selatan nggak tekun juga gitu. Jadi tidak banyak. Nah, dulu memang diharapkan itulah dulu program transmigrasi yang dilakukan oleh Pak Harto, sehingga ahli-ahli petani dibawa ditransmigrasikan ke daerah pertanian. Nah, orang Bali juga jago bertani. Nah, orang Bali itu jago bertani. Orang NTB itu sebagian besar ada keturunan Bugis yang jadi petani di sana. Jadi, nah itulah dulu transmigrasi dilakukan agar menggerakkan ekonomi sesuai dengan keahliannya. Gitu, Mas. Jadi ini kita bisa simpulkan ya, proyek food estate ini mimpi lah ya. Kalau toh kemudian ini dibiayai oleh pemerintah, ini kelihatannya cuma jadi bancaan aja ya anggarannya ya, karena proyeknya setelah itu mangkrak ya. Ya, saya katakan food estate adalah program yang menarik bagi pencari proyek. Itu saja pencari proyek. Nah, jadi dan kita tahu ya, karena apalagi kan yang menarik ini kenapa tiba-tiba urusannya kok dialihkan ke Menteri Pertahanan? Kan ini apakah pertahanan tugasnya Pak Prabowo itu pertahanan pangan gitu? Kita lihatlah siapa sih di balik itu, perusahaannya siapa, kan orang tahu semua. Perusahaan yang ditunjuk itu siapa aja orangnya, yayasannya siapa. Jadi ini bukan food estate, ini adalah proyek food estate. Proyek yang beda ya. Food estate, ya beda sekali ya, itu food estate sama proyek di food estate gitu ya. Ini proyek food estate. Yes. Baik, terima kasih Bang Saididu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Mas.